Standar penelitian tes merupakan salah satu pengujian tanah lapangan yang dilakukan untuk memperoleh parameter fisik maupun kekuatan tanah. Pada uji SPT akan diperoleh sampel tanah, pelapisan tanah, dan juga nilai N. Nilai N merupakan jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk penetrasi tabung bola standar sedalam 30,48 cm. Pada perencanaan pondasi, nilai N dapat dipakai sebagai indikasi kemungkinan model keruntuhan pondasi yang akan terjadi. Prosedur pelaksanaan uji penetrasi standar mengacu pada SNI 4153 2008 dan ASTM D1586. Ilustrasi pengujian SPT disajikan pada gambar 4.1 berikut. Manfaat pengujian SPT. Pertama, memberikan informasi akurat mengenai karakteristik fisik dan mekanik dari tanah yang ada di lokasi proyek. Kedua, menentukan jenis tanah, kedalaman lapisan-lapisan tanah, dan potensi resiko geoteknik. Ketiga, memiliki dasar untuk merancang pondasi yang tepat dan efisien berdasarkan kondisi geoteknik tanah. Keempat, dapat menilai kapasitas dukung tanah untuk struktur bangunan dan infrastruktur. Yang kelima, membantu memutuskan pilihan teknik konstruksi yang optimal sesuai kondisi lokasi. Dan yang terakhir, mendukung keselamatan, kehandalan, dan efisiensi proyek konstruksi secara menyeluruh. Ada beberapa hal yang membuat pengujian ini penting, khususnya dalam bidang geoteknik. Hal utama yang membuat uji SPT penting yaitu dengan melakukan uji ini, insinyur sipil dapat memahami karakteristik tanah di lokasi proyek konstruksi secara mendalam. Selain itu, ada hal-hal lain yang bisa membuat penting, yaitu yang pertama, membantu menentukan kekuatan dan kepadatan relatif tanah. Informasi krusial ini penting untuk merencanakan pembangunan pondasi yang stabil dan aman di atas kondisi tanah yang ada. Dengan informasi ini, rancangan pondasi dapat disesuaikan. Yang kedua, mengidentifikasi lapisan tanah yang berbeda. Identifikasi ini berguna untuk memilih teknik konstruksi yang sesuai serta efisien. Untuk itu, biaya proyek dapat diminimalisir karena teknik konstruksi yang sudah efisien. Dan yang ketiga, mendukung analisis geoteknik lebih mendalam. Analisis geoteknik yang lebih mendalam akan memberikan gambaran terhadap kondisi tanah dengan lebih akurat. Uji SPT memungkinkan untuk mengidentifikasi estimasi kapasitas dukung tanah, perilaku tanah terhadap beban statik dan dinamis, serta penilaian tingkat resiko geoteknik yang berkaitan dengan proyek konstruksi yang akan dilakukan. Kelebihan dari SPT merupakan prosedur pengujian yang murah dan mudah untuk menentukan kerapatan relatif dan sudut tahan geser tanah yang tidak kohesif serta kekuatan tanah kohesif yang kaku. Kekurangan dari SPT tersebut adalah pengujian SPT memang memiliki kekurangan, terutama karena tidak akurat dibandingkan dengan metode yang lebih maju, terutama saat mengambil sampel pasir kasar atau tanah liat. Tanah harus menjalani pengujian lebih lanjut yang mengukur sifat-sifat struktur tanah seperti kepadatan, kekuatan, dan karakteristik konsolidasi. Alat dan bahan dalam pengujian SPT sendiri berdasarkan prosedur uji SPT, metode analisis ini melibatkan beberapa peralatan. Peralatan-peralatan yang biasanya digunakan diantaranya adalah mesin bor, mesin pompa, split barrel sampler, palu dengan berat 63,5 kg dengan toleransi melesetnya kurang lebih 1%. Berikutnya ada alat penahan, roll meter, alat penyimpat datar, gerekan, kunci pipa, tali untuk menarik palu,
alat bantu lainnya yang diperlukan. Kita masuk dalam prosedur pengujian SPT. Mekanisme pelaksanaan uji SPT ini sendiri telah dijelaskan dalam buku manual Petunjuk Teknis Pengujian Tanah. Buku manual tersebut dirancang oleh Kementerian PUPR yang dapat dijadikan acuan dalam pengujian SPT. Berikut adalah prosedurnya dengan mengacu pada SNI 4153 tahun 2008. Yang pertama, siapkan lubang bor hingga kedalaman uji yang kita butuhkan. Kedua, kemudian masukkan alat split spoon sampler secara tegak. 3. Jatuhkan hammer atau palu secara terjun bebas atau free falling. Dan pastikan tidak ada hambatan apapun sampai menumbuk. Keempat, hammer atau palu dijatuhkan dalam ketinggian 760 mm. Lalu, catat tumbukan hammer setiap 15 cm penetrasi. Kelima, nilai tumbukan dicatat 3 kali, yaitu N1, N2, dan N3. Dengan nilai NSPT sama dengan N1 ditambah dengan N2. Angkat split spoon sampler ke atas dan dibuka. Dengan cara ini akan didapatkan sampel yang sangat terganggu. Keenam, setelah itu, masukkan sampel yang diperoleh ke dalam plastik untuk diserahkan ke laboratorium dan diuji. Catat nama proyek, kedalaman, dan nilai N pada plastik sampel. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Standard Penetration Test adalah metode uji in situ yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan karakteristik tanah dengan cara menembus tanah menggunakan alat uji yang disebut dengan split spoon. Pengujian ini sangat berguna dalam proses perencanaan dan desain fondasi bangunan, terutama untuk menentukan daya dukung tanah dan kedalaman lapisan tanah keras. SPT adalah metode yang relatif mudah diterapkan di lapangan dan tidak memerlukan peralatan yang terlalu rumit. Meskipun SPT memberikan informasi mengenai ketahanan tanah, hasil uji ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ukuran dan berat alat uji, kondisi air, tanah, serta prosedur pelaksanaan uji yang kurang tepat. Meskipun SPT memiliki keterbatasan, uji ini tetap menjadi alat yang penting dan banyak digunakan dalam bidang geoteknik untuk evaluasi awal kondisi tanah sebelum mendesain konstruksi.